wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Berhubung dalam hitungan 2 minggu yang akan datang kita akan memasuki bulan Ramadan, maka ada baiknya kita pindah pembahasan kita untuk sementara dalam 2 minggu ini tentang hukum-hukum seputar Ramadan. Baik. Yang pertama kita mulai dulu dengan syarat wajib puasa. Ada 3 syarat wajib puasa. Artinya apabila seseorang mendapatkan syarat-syarat ini, maka diwajibkan untuknya berpuasa dalam bulan Ramadan. Yang pertama yaitu al-Islam. Wajib puasa kalau dia beragama Islam. Artinya tidak wajib pada orang kafir. Kalau mengaku Islam maka wajib puasa walaupun munafik. Walaupun munafik wajib puasa. Masalah kemunafikannya itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara hukum selama seseorang mengaku dan bersyahadat tentang keislaman maka wajib untuk berpuasa. Yang kedua at-taklif, yaitu layak menerima beban. Kapan seseorang layak menerima beban syariat? Yaitu balighan aqilan, baligh dan berakal. Ketika seseorang sudah baligh namun tidak berakal, tidak wajib puasa. Sebaliknya ada orang yang berakal tapi tidak baligh, maka belum wajib puasa. Harus berkumpul antara baligh dan berakal baru wajib puasa. Baik, itu syarat kedua. Syarat ketiga, al-khulu min al-a'zar al-mani'ah min as-sawm. Baru wajib puasa apabila seseorang terhindar dari penghalang yang menyebabkan tidak wajib puasa. Nah, penghalang ini ada 2. Ada penghalang yang memang tidak boleh puasa, ada penghalang yang boleh tidak berpuasa. Jadi ada penghalang yang memang tidak boleh puasa, ada penghalang yang boleh tidak berpuasa. Penghalang yang menyebabkan tidak boleh puasa yaitu at-talabbus bil haid awin nifas, yaitu apabila mendapatkan haid atau nifas. Ini tidak boleh puasa. Mau puasa pun tidak boleh. Kalau puasa berdosa.
orang haid kapanpun dapat atau datang haidnya, maka di situ otomatis batal puasanya dan tidak boleh melanjutkannya. Walaupun cuma 5 menit sebelum berbuka, ibu sudah duduk di depan makanan menunggu azan maghrib, tiba-tiba datang haid, itu tidak boleh berpura-pura seakan-akan tidak datang. Begitu yakin ternyata ada haid di saat itu, batal qadha di hari yang lain. Walaupun perasaan pada waktu itu tidak beruntung, karena tinggal 5 menit lagi tiba-tiba batal puasanya, namun tetap tidak boleh puasa. Kemudian al-ighma awil junun, pingsan atau gila yang terjadi bayadul yaum kullah, gila atau pingsan yang diderita hampir mencapai seluruh hari Ramadan. Artinya dari pagi pingsan hampir menjelang maghrib baru siuman. Ini orang enggak boleh puasa dan tidak sah kalau dia melanjutkan puasanya, kecuali pingsannya cuma sebentar atau gilanya sebentar lalu sembuh, 1 jam 2 jam sebentar sembuh, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Itu penghalang yang menyebabkan tidak boleh puasa. Nah, ada penghalang yang menyebabkan boleh tidak berpuasa. Artinya dia boleh pilih, silakan puasa atau boleh tidak puasa. Apa saja? Yang pertama al-marad, yaitu sakit. Sakit yang menyebabkan boleh tidak puasa, yaitu sakit yang sekira-kira dia puasa akan menyebabkan bertambah sakit. Demam atau tanda-tanda tipes atau apa sajalah yang sejenis, yang sekira-kira kalau dia puasa bertambah sakit. Nah, ini boleh tidak berpuasa. Tapi kalau seandainya sakitnya dikhawatirkan akan menimbulkan hilak, hilak itu binasa. Kata dokter, ini bapak harus berbuka, harus minum obat. Ini kalau tidak, ini bahaya, emergency ini. Di saat seperti itu wajib berbuka. Tak boleh seseorang berniat, saya tidak akan berbuka, saya akan berbuka di surga Allah nantinya. Itu tidak dapat surga, malah berbuka bersama Fir'aun di neraka, karena dianggap bunuh diri. Nah, jadi tidak semua bertahan di atas ibadah dianggap baik. Kalau sengaja puasa agar meninggal dalam puasa, itu bunuh diri, bukan sebuah kebaikan. Jadi tidak boleh. Kalau sudah kira-kira diyakini menurut keterangan ahli wajib berbuka, maka wajib berbuka. Nah, itu sakit, yaitu yang menyebabkan seseorang boleh tidak berpuasa. Yang kedua, as-safar at-tawil, melakukan perjalanan panjang. Yang perjalanan panjang itu sekira-kira 85 sampai 90 km, dengan syarat perjalanan itu bukan perjalanan maksiat, bukan perjalanan maksiat. Maka orang-orang yang melakukan perjalanan dibolehkan tidak berpuasa. Namun satu perkara, catat baik-baik Bapak Ibu,
banyak terjadi kesalahfahaman pada banyak orang tentang safar yang boleh tidak berpuasa. Jadi safar yang boleh tidak berpuasa itu yaitu safar yang yastaghriqu as-safar sa'iral yawm. Jadi sepanjang Ramadan, sepanjang hari puasa dia safar. Itu baru boleh tidak boleh tidak berpuasa. Ini contohnya, kita misal pergi ke Banda, itu dari ke Banda itu hampir mencapai 300 km. Baru boleh tidak puasa kalau ketika datangnya wajib puasa, yaitu imsak, azan subuh, kita sudah posisi di dalam perjalanan. Jadi ketika datang wajibnya puasa, posisi kita musafir. Itu gimana itu ceritanya? Misal kita tadi imsak jam 5 atau setengah 6. Kita jam setengah 5 itu sudah keluar dari rumah. Begitu datang wajib imsak, wajib puasa, kita sudah posisi sudah di Biren. Berarti sudah dihitung musafir. Nah, yang begini yang boleh tidak puasa selama perjalanan. Artinya dalam perjalanan enggak puasa tidak mengapa. Dan ini yang memberi keringanan ini Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan dalam Al-Baqarah 185, "Faman kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau di dalam perjalanan. Nah, maksud dalam perjalanan ketika datang wajib puasa dia dalam perjalanan, maka gantilah di hari yang lain. Tapi kalau kita sahur di rumah, lalu azan subuh datang, kita masih di rumah, berangkat ke Banda jam 7 pagi. Tadi waktu datang wajib puasa, kita posisi bukan musafir, posisi kita mukim, masih mukim, belum musafir. Ini enggak boleh. Tidak boleh berbuka puasa, tidak puasa dan berbuka puasa, tidak boleh. Kapan dia boleh berbuka puasa? Ketika di tengah jalan, di dalam perjalanan mendapatkan kesulitan. Jadi begitu sampai Selawah itu dah enggak sanggup lagi. Begitu lewat di depan air tebu, enggak sanggup lagi, lemas langsung. Lewat di depan timun-timun kecil langsung lemas. Ini berarti mendapatkan kesulitan. Begitu dapat kesulitan, dia boleh berbuka. Tapi berbuka bukan karena safarnya, tapi karena kesulitan yang dia dapatkan. Jadi udah nggak bisa bawa mobil lagi, udah memang daripada masuk jurang, buka puasa. Jadi selama ini orang memahami, asal sudah mau pergi jauh melewati 90 km, dikira boleh buka puasa galak-galak. Itu salah faham. Itu boleh buka puasa di jalan kalau menemukan kesulitan. Kalau tidak menemukan kesulitan, tetap wajib puasa. Kita pergi dengan Pajero, masuk lubang pun tidak terasa. AC double AC, nggak ada rasa apa-apa. Jadi di saat itu aman, sampai berbuka pun aman. Maka nggak boleh, tidak boleh. Siapa yang boleh? Yang ketika datang wajib puasa, dia posisi sudah musafir. Jadi kalau bapak mau nggak puasa hari itu, keluar sebelum azan. Sekira-kira sudah keluar dari kampung Panggoi, Nekarat Ajuan, mau naik tu azan. Belang Panjang. Kira-kira sudah keluar dari kampung Panggoi, keluar dari kampung tempat domisili, pas azan di Belang Panjang. Aman, boleh tidak puasa. Begitu ininya, safar yang menyebabkan boleh tidak puasa. Kecuali
Jadi ditegaskan dalam mazhab Syafi'i, kecuali orang-orang yang pekerjaannya memang dalam safar terus-terusan, seperti supir. Jadi disebutkan seperti as-sa'iq, seperti supir, yang terus-terusan memang itu kerjanya, maka bagi dia tidak berlaku hukum ini. Tidak berlaku hukum kalau imsak datang dia sudah dalam perjalanan boleh enggak puasa, tidak berlaku bagi supir yang kerjanya memang itu setiap hari. Jadi walaupun supir keluar dari rumah jam 5 belum azan, bagi dia tetap wajib puasa. Supir baru boleh buka puasa ketika datang kesulitan di tengah jalan, baru boleh buka puasa. Jadi walaupun dia tadi pas datang azan subuh dia sudah di Biren, bagi dia tidak berlaku karena dia melakoni pekerjaan itu hari-hari. Itu ditegaskan dalam mazhab Syafi'i. Jadi supir wajib puasa, walaupun kenyataannya supir rata-rata tidak puasa. Ini yang menyedihkan. Supir terlalu pede, seakan-akan ada orang dalam surga. Sehingga rata-rata supir, kernet, kuli bangunan tidak puasa. Kalau yang kuli-kuli bangunan dimaklumi kalau seandainya dia tidak bisa melakoni pekerjaan lain, boleh tidak puasa, ganti di hari yang lain di saat dia sedang tidak bekerja. Tapi yang jadi masalah, kuli bangunan hari ini tidak mau kerja, tidak mau puasa, bukan karena penyebab itu, memang tidak puasa. Ini dosa-dosa besar yang terjadi di dalam Ramadan, mengolok-olok perintah agama, sengaja tidak puasa. Padahal kata Nabi, sekali berbuka tanpa uzur 1000 hari, 1000 tahun engkau bayar belum memadamkan kemurkaan Allah kepadamu. Sehari berbuka tanpa uzur, walaupun diqada 1000 tahun, belum menyelesaikan kemurkaan Allah kepadamu. Bencinya Allah, marahnya Allah kepada orang yang mengolok-olok rukun Islam. Jadi ini perkara kedua yang boleh tidak berpuasa. Yang ketiga boleh tidak berpuasa yaitu al-ajzu anis siyam, orang-orang yang tidak mampu lagi puasa. Siapa yang tidak mampu lagi puasa? Yaitu likiberin, karena sudah terlalu tua. Jadi maksud tua di sini tua fisik, bukan tua umur. Tapi biasanya umur menyebabkan lemahnya fisik. Umur sudah 80 tahun, nggak bisa puasa lagi. Asal disuruh puasa, pingsan. Disuruh puasa, pingsan. Tapi begitu kita bilang ke susunya, nggak pingsan-pingsan. Kamu tak ada, sudah 80 tahun, nggak sanggup lagi puasa. Jangan paksa. Karena Imam Malik umur 60 tahun itu sudah lemah sekali. Akhirnya beliau nggak sanggup puasa lagi dan beliau bayar fidyah. Itu imam besar. Makanya orang yang sudah sangat tua yang nggak sanggup puasa cukup membayar fidyah, tidak perlu berpuasa. Nah, bayar fidyahnya kapan? Lewati dulu hari puasanya. Paling kurang fidyah hari ini untuk puasa kemarin, atau lewati dulu seminggu, bayar fidyah untuk seminggu ke belakang. Karena fidyah muncul setelah lewatnya puasa. Jadi tidak boleh bayar fidyah sebelum berpuasa. Ini misal dari awal hari Ramadan udah ada orang tua mengatakan nak pergi bayar fidyah mama untuk 30 hari ke depan. Enggak boleh. Karena dia belum melewati hari-hari yang dia harus puasa dan dimaafkan tidak puasa. Nanti ukuran fidyah akan dibicarakan ke depan. Itu fidyah itu boleh pilihan memberi makan jadi, makanan instan,
Jadi nasi satu bungkus, satu kotak, ya, dengan menu yang kira-kira orang miskin merasa kaya di hari itu. Begitu dia buka, dia senang, bahagia. Ya, isinya ayam penyet boleh, ayam geprek boleh, ayam banting boleh, ayam dilepas pun boleh. Jadi intinya orang miskin tu begitu buka senang. Ya kira-kira 15,000, 20,000 boleh nasi jadi dengan minumannya. Jangan sampai orang miskin buka nasi fidyah, isinya kut surai, ikan tongkol, ekor di belakang sedikit dapat, lado bacut. Itu orang miskin sedih dengan kemiskinannya, sudah miskin dapat fidyah, model kayak gitu. Nah, jadi jangan lakukan seperti itu. Atau boleh bayar dengan beras. Para ulama mengatakan boleh bayar dengan beras, ukurannya antara 600 gram sampai 700 gram. Tidak sampai sekilo untuk satu hari yang tertinggal dan untuk sekali makan. Namun kalau bayar dengan beras, kekurangannya orang miskin tidak bisa menikmati. Artinya dia juga harus membeli menu. Apalagi sekarang minyak goreng sedang naik. Maka kalau disuruh pilih, lebih baik kasih makanan jadi. Kirim aja fidyah untuk bukaan puasa orang-orang miskin. Itu bagi orang yang sudah tua sekali, tidak sanggup puasa lagi. Cukup hanya bayar fidyah, enggak ada puasanya. Orang yang kedua yang sejenis seperti ini yaitu marad alladhi la yurja bar'uhu, yaitu orang-orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh lagi. Dia enggak tua tapi divonis doktor, bapak untuk sembuh total enggak bisa. Ini bapak harus jaga-jaga jangan sampai enggak makan. Jadi divonis enggak mungkin sembuh lagi, dia udah stroke lama atau apa saja yang kira-kira enggak boleh puasa, maka di saat itu enggak usah puasa, cukup hanya bayar fidyah. Cukup hanya bayar fidyah. Baik. Dan fidyah, Pak, satu-satunya yang diberi hanya boleh ke orang miskin. Enggak boleh kasih ke janda, kecuali janda miskin. Tidak boleh kasih ke anak yatim, kecuali yatim miskin. Kalau yatimnya tidak miskin, itu bukan hak untuk mendapatkan fidyah. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat ada 8 kelompok boleh kasih. Fidyah ta'amu miskin hanya boleh kepada orang miskin. Baik, jadi itu syarat wajib puasa. Islam, balik berakal, kemudian terlepas dari penghalang-penghalang. Nah, baik penghalang yang enggak boleh puasa sama sekali atau penghalang yang boleh tidak berpuasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berikutnya yaitu syarat sah puasa. Nah, tadi syarat wajib. Sekarang syarat sah puasa. Syarat sah puasa pun cuma ada 3. Yang pertama al-Islam, yaitu Islam. Enggak sah puasa orang kafir. Munafik sah. Dia tidak salat tapi puasa. Sahkah puasanya? Sah. Tapi berdosa. Artinya dia puasa, tapi di sisi lain dia melakukan dosa. Tapi dosa ini tidak ditimpakan untuk membatalkan puasanya. Artinya puasanya enggak perlu qadha, sudah sah. Tapi nanti di akhirat ini pahala puasanya tidak berlaku karena tidak ada tiang untuk meletakkan pahala, iaitu salat. Makanya orang-orang yang paling bodoh hari ini adalah yang puasa tapi tidak salat. Dan itu banyak yang begitu karena dianggap mensakralkan Ramadan lebih utama daripada salat. Padahal Rasulullah sudah mengatakan salat itu tiang agama. Semua urusan nanti dibebankan ke salat. Ada salat baru yang lain dihitung. Enggak ada salat yang lain enggak dihitung apa-apa lagi. Boleh baik sekali zakat bayar sempurna, sedekah, kalau tidak salat tidak ada hitungan Allah untuknya. Berdasarkan hadis Nabi. Jadi syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Yang kedua al-aql,
berakal. Di sini perlu diperhatikan baik-baik. Ternyata dalam syarat sah puasa tidak ditulis baligh, hanya ditulis berakal. Tadi dalam syarat wajib puasa baligh dan berakal. Dalam syarat sah hanya berakal. Artinya yang tidak baligh kalau sudah berakal puasanya sah. Ada anak-anak kita belum baligh tapi sudah masa posisi berakal. Nah, posisi berakal itu dinamakan dengan tamyiz atau mumayyiz. Kalau dia sudah mumayyiz, itu sudah sah puasanya. Ukuran mumayyiz itu sekira-kira dia tahu yang mana yang baik, mana yang buruk, dia sudah tahu. Kalau umur kita anak-anak kita itu di antara 7 ke atas, itu sudah mulai mumayyiz. 7 tahun, 8 tahun, kelas 2, kelas 3 SD, itu ketika kita bahasakan puasa, dia sudah faham ini puasa untuk apa. Dia tahu kalau kita bilang ini salah, ini tidak baik, dia tahu. Itu umur mumayyiz. Maka anak bapa yang 7 tahun dididik oleh orang tuanya untuk puasa, sah puasanya. Selama dia menjaga semua yang membatalkan puasa, dia jaga, sah puasanya. Namun pahalanya tidak dicatat di atas catatan amalnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan rufi'al qalam an salasin, pena malaikat tidak jatuh atau tidak mencatat 3 orang. Salah satunya adalah anis sabi hatta yablugh, dari seorang bayi sampai baligh. Anak umur 7 tahun puasa belum baligh tapi sudah mumayyiz, berpahala. Pahalanya tidak dicatat di atas catatan amalnya karena dia belum punya catatan amal. Jadi kepada siapa diberikan pahala itu? Kepada orang tuanya yang mendidiknya untuk puasa. Maka bapa ibu kalau mau dapat pahala banyak-banyak, anak-anak suruh puasa. Pahala untuk bapa ibu. Tapi jangan kasih tahu dia. Jangan begitu mau masuk Ramadan, bapa ibu kasih tahu, nak, kamu sudah 7 tahun, besok puasa. Tapi pahala untuk mama. Langsung dia tidak mau puasa. Enak kali mama kayak gitu. Adik yang capek, mama yang dapat. Kayak gitu. Itulah aset paling hebat, iaitu anak kita. Di antara semua amal jariah yang paling hebat adalah anak-anak kita. Dari umur belum wajib melakukan ibadah, begitu kita didik, mengalir pahala. Itu masih hidup. Itu masih hidup sudah mengalir-ngalir pahalanya. Jadi kita dapat gaji pensiun dari kebaikan yang kita tanam pada anak kita. Anak yang saleh, yang baik, itu tidak mesti mengucapkan Rabbighfirli. Jadi bukan waktu angkat tangan Rabbighfirli kita dapat pahala di kuburan, enggak. Semua kebaikan yang sudah terbiasa dia lakukan karena kita didik, mengalir untuk kita. Otomatis. Tiap tahun dia puasa, tiap tahun dia puasa. Siapa yang didik dia puasa? Ayahnya. Dari umur berapa? Dari umur 7 tahun. Mengalir Pak, terus-terusan mengalir. Kalau masih hidup mengalir tidak? Mengalir. Mana dalilnya? Man sanna sunnatan hasanatan yakun lahu ajrun minha. Barang siapa mengajarkan satu kebaikan pada orang lain, dia dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang melanjutkan kebaikan itu. Makanya masih hidup pun mengalir, bertumpuk-tumpuk pahala untuk orang tua. Begitu juga kebalikannya. Bapa ibu biarkan anak tidak berjilbab. Bapa ibu biarkan anak berzina. Ketika ditangkap malah melapor orang yang menangkapnya. Manjakan anak dengan maksiat. Semua dosa yang dia lakukan mengalir kepada orang tuanya. Tunggu saja apa yang Allah lakukan kepada yang memanjakan maksiat kepada anak-anak. Jadi hal ini kadang-kadang enggak terfikirkan efek paling besar ketika membela maksiat dari seorang anak. Enggak terfikirkan kemarahan Allah kepadanya. Ini efeknya panjang sekali, Pak. Begitu Allah laknat, tunggu berikutnya. Apa yang terjadi?
Tunggu berkali-kali akan dikecewakan, ya, akan dirugikan di dunia dan akhirat oleh anak tersebut. Jadi hati-hati dalam urusan membuat seakan-akan maksiat itu menjadi biasa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, anak-anak disuruh puasa mulai kapan? Di dalam semua kitab dikiaskan kepada salat. Dikiaskan kepada salat, iaitu umur 7 tahun itu suruh puasa. Kalau tidak mau puasa umur 10 tahun, wa yudrab, maka silahkan dipukul. 10 tahun enggak mau puasa, pukul. Pukul, jangan sampai pingsan. Pukul yang kira-kira cukup mengejutkan. Ambil rotan, pukul di paha. Boleh. Wajib puasa. Akibat tidak dididik puasa, banyak anak-anak tidak puasa, SMP tidak puasa, lanjut SMA tidak puasa. Kadang-kadang pergi ke sekolah, di belakang sekolah, waktu salat duhur, berwuduk, waktu kumur-kumur, dia kumur 3 kali, yang keluar cuma sekali. Kemanakah 2 kali lagi? Itu jadi pertanyaan. Kenapa dia berani melakukan itu? Karena didikan orang tua tidak kuat di saat umur 7 tahun. Jadi 7 sampai 10 ini masa-masa untuk mendidik dan menempelkan agama di dalam diri anak. 7 sampai 10. Rahasia kunci kita berhasil atau tidak, 3 tahun ini bersabar, Pak. Didik solat, didik puasa, sabar. Dan jangan biasakan mendidik anak yang masih kecil puasa setengah hari. Kita waktu kecil dididik puasa setengah hari. Waktu tanya SD, Pak, puasa setengah hari. Enggak apa-apa nak. Setengah hari aja pun boleh. Akibatnya sampai tua ada yang puasa setengah hari. Masih ada tu yang puasa setengah hari sampai hari ini. Jadi gimana cara didiknya? Bapak Ibu, cara didik anak itu jangan bilang puasa boleh setengah hari. Ini misalnya kita suruh dia puasa umur 7 tahun. Suruh saja puasa, dik 1 hari sampai maghrib. Tapi dia enggak tahan lagi waktu duhur. Suruh makan, makan aja. Habis itu sambung lagi puasa ya nak. Sampai maghrib, kita nanti buka bersama. Jadi terpatri di dalam hatinya, puasa itu enggak sah kalau setengah hari. Masalah dia makan di waktu siang, biarkan saja. Enggak apa-apa, yang namanya juga anak-anak. Tahu-tahu dirilah. Kita waktu dulu lebih parah daripada itu lagi kan. Anak tahu diri pergi kedai ini. Jadi jangan mengatakan ada puasa setengah hari, enggak ada. Puasa itu 1 hari, nanti siang makan-makanlah. Yang penting setelah itu sambung lagi puasa sampai maghrib. Sambung lagi puasa sampai maghrib. Nah, jadi ini ternyata baligh bukan syarat sah puasa. Tidak baligh pun sah. Sah selama tidak ada pembatal-pembatal yang dia lakukan. Sama dengan solat. Solat itu kan sah walaupun belum baligh. Asal umur mumayyiz, anak-anak datang, solatnya sah, itu jangan dikeluarkan dari sah, Pak. Kalau kita lihat dia bagus solatnya, wuduknya bagus, kemudian taharahnya bagus, solatnya pun bagus, tidak lihat kanan, tidak lihat kiri. Anak itu sudah umur 10 tahun, itu jangan dikeluarkan dari sah. Puasanya, solatnya sah. Karena enggak disyaratkan baligh pada syarat sah solat. Yang disyaratkan balik pada syarat wajib salat, bukan sah salat. Sama dengan puasa. Baik, itu syarat kedua, iaitu cuma berakal. Jadi kalau begitu, kalau tidak berakal tidak sah. Maka orang gila walaupun sudah balik tidak berakal, tidak sah puasanya. Orang mabuk juga begitu, tidak sah puasanya. Kalau dia puasa selama, kalau dari pagi sampai sore itu dia dalam keadaan tidak berakal. Nah, yang kemudian yang ketiga syarat sah puasa iaitu selamat dari pembatal-pembatal puasa. Jadi ada 2 model Pak pembatal tu. Ada yang membatalkan puasanya langsung, itu nanti kita bicarakan dalam rukun sebentar lagi. Ada yang model bukan membatalkan puasanya tapi membatalkan pahala puasa. Jadi ada 2 tipe. Yang membatalkan puasa itu nanti seperti makan, minum dan seterusnya. Nanti yang membatalkan pahala puasa, amalan-amalan buruk yang dilanjutkan dalam Ramadan. Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah.
Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk atau amalan buruk, maka Allah tidak membutuhkanmu untuk berpuasa. Jadi yang masih ngopat, mencaci dalam Ramadan, mengejek, macam-macam maksiat, itu enggak batal puasanya. Enggak batal. Tetapi batal pahalanya. Ini sama seperti PNS tidak ada gajinya. Kerja 30 hari, tidak ada gaji sama sekali. Hari-hari Ramadan diisi dengan keburukan. Nah, jadi ini orang-orang yang kata Nabi, cukup banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga, hanya rasa lapar dan dahaga. Makanya dalam Ramadan tu harus tahan-tahan diri. Yang mau ngupat, jangan ngupat dulu. Nanti qada ngupatnya setelah hari raya. Waktu bertamu mengupat dina nubinai, pahala dosa tetap dapat. Kapanpun tetap dapat dosa mengupat itu. Nanti kalau belajar masalah ngupat, itu yang enggak boleh diupat. Salah satu yang boleh diupat, orang yang memamerkan maksiat boleh diupat. Bapak kalau buka kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi mengutip 6 tempat boleh ngupat. Salah satunya yang memamerkan maksiat. Bangga dengan maksiatnya, upat juga napu. Bapak mau upat Fir'aun dosa enggak? Bapak upat Fir'aun. Tiap-tiap hari bapak bicara masalah Fir'aun. Bapak umprat Qarun, Namrud, bapak upat Abu Jahal. Enggak ada dosanya, itu memamerkan maksiat. Ini tidak mengapa mengupat orang yang memamerkan maksiat. Jadi jangan kira nanti waktu bicara masalah maksiat yang terjadi dalam komplek, kita akan mengatakan, baik upak-upak go, nanti hanjutnya. Tak im dro teman-teman. Maksud bahdroi, maksud keroi. Jadi ada yang model prinsip gitu. Maksud dia tu maksud sendiri, mana ada urusan dengan kita. Betul dia maksud sendiri. Waktu turun azab, lihat nanti apakah ke rumah dia saja atau seluruh komplek dapat. Coba buktikan nanti kalau turun azab ketika membiarkan maksiat, turunnya ke rumah dia saja atau ke seluruh komplek. Jadi macam-macam azab, Pak. Nanti bisa jadi Allah cabut keberkahan rezeki. Jadi rezeki tidak berkah lagi. Bisa jadi Allah akan matikan isteri. Semua isteri mati, satu komplek mati isteri semuanya. Itu contoh. Tapi jarang. Tapi jarang terjadi. Ini contoh. Yang lu nak pegang apa? Yang lu nak ulang apa? Orang-orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang mencegah maksiat, Pak. Gara-gara dialah kita Allah masih disayang Allah. Orang-orang yang mencegah maksiat ini mengorbankan dirinya untuk membuat Allah tidak murka di atas suatu kaum. Maka disebut oleh Allah muslihun, bukan saleh, muslih. Lebih tinggi daripada saleh. Orang saleh, orang yang jamaah zikir banyak-banyak, begitu lihat maksiat diam saja, saleh. Muslih, zikir berjamaah, begitu lihat maksiat bereaksi. Apa kata Allah dalam surat Hud? Tidak akan kami turunkan azab selama di antara kalian masih ada orang muslih, bukan orang saleh. Maka sebenarnya kita patut berterima kasih kepada orang-orang yang mencegah maksiat. Walaupun kita tidak berani cegah, ingin mengamankan diri, misal contohnya, long hai dalam urusannya, dah nak mupu ke kena ngelung misal. Kalaupun enggak mau bertindak, paling kurang bantu orang yang mencegah maksiat. Kasih dukungan saja sudah cukup. Itu orang-orang baik. Orang sekarang hari ini Pak terfitnah oleh akhir zaman. Ingat-ingat hadis Nabi. Rasulullah berkata, kita akan mengalami di akhir zaman, umatku akan mengalami akhir zaman sanawatin khadda'at, tahun-tahun penuh dengan fitnah, tahun-tahun penipuan, tahun-tahun dusta. Lalu Nabi menjelaskan apa maksudnya. Yang baik dianggap buruk, yang amanah dianggap orang tidak amanah, yang pengkhianat dianggap amanah. Begitu-begitu hidup di akhir zaman, Pak. Dan itu tidak akan selesai sampai turunnya Dajjal. Jadi bersabar-sabar, sabar-sabar di atas semua yang telah kita lakukan.
Kita sabar tidak sabar, dunia lenyap, bumi lenyap. Hanya yang beruntung mereka yang bersabar di atas cobaan Allah. Ya. Jadi ini perlu sangat-sangat dicamkan dalam pikiran. Jangan sampai Allah murka kepada satu lingkungan yang kita cintai hanya gara-gara kita membiarkan maksiatnya. Kamu ulang-ulang kada pegah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sedang bahas masalah apa? Puasa. Kita sedang bahas masalah puasa. Jangan bunuh iklan 5 menit. Sedikit lagi. Sudah. Jadi syarat sah puasa 3, yaitu Islam, berakal, dan selamat dari pembatal puasa. Nah, satu pembahasan lagi, yaitu rukun-rukun puasa. Nah, ini sederhana pembahasan, tapi perlu kita ulang kaji karena mungkin ada yang terlewatkan lagi. Baik, dalam hitungan 5 sampai 10 menit yang akan datang, kita lihat rukun-rukun puasa. Rukun puasa cuma 2. Yang pertama an-niyah, yaitu niat. Apa yang dimaksud dengan niat? Yaitu qasdus siyam, menyengajakan puasa. Ada unsur kesengajaan dalam hati ingin puasa. Wa mahalluha al-qalb, dan tempatnya di dalam hati. La takfi bil lisan, tidak sah niat kalau cuma dengan mulut. Wala yushtaratu at-talaffuz biha, dan tidak disyaratkan pun untuk melafazkan. Jadi yang selama ini lafaz nawaitu shauma ghadin, itu lafaz, itu bukan niat, itu lafaz niat. Kalau orang hanya mengandalkan nawaitu shauma ghadin di mulutnya, enggak dibersihkan di hati, tidak sah puasanya, Pak. Karena niat itu di sini, kesepakatan niat itu di sini. Jadi kita yang mau mengajarkan anak-anak habis solat tarawih sekarang, ucapkan, atau ibu-ibu ucapkan mentaatih anak-anak, nak udah niat, sekarang ucapkan nawaitu shauma ghadin, kan begitu. Itu baru lafaz. Jadi bagaimana yang benar? Setelah itu nak sekarang bersihkan dalam hati nawaitu shauma ghadin. Dia bersihkan di hati. Nah, itu disebut niat. Jadi yang penting ada qasdus siyam, ada kesengajaan ingin berpuasa dalam hati. Maka ada orang yang kadang-kadang tidak melafazkan niat, tetapi pergerakannya menunjukkan dia berniat. Contoh, dia enggak lafazkan niat, tapi begitu bangun sahur, dia bangunkan keluarganya, dia katakan bangun sahur. Itu membangunkan untuk sahur untuk apa? Kan pasti untuk puasa. Mana ada sahur untuk berbuka? Nak sahur kita buka puasa, sahur kita buka puasa. Mana ada? Yang namanya bangunkan sahur berarti sudah pergerakan kita menunjukkan gerakan hati. Maka orang yang bersahur walaupun enggak mengucapkan nawaitu, dia sudah dianggap berniat. Nah, dalam urusan niat, Pak, itu ada 3 syarat baru sah niat puasa. Yang pertama, at-tabyid, harus dilakukan di malam hari. Ukuran malam hari mulai dari maghrib sampai qabla tulu'il fajr, sampai sebelum muncul fajar, iaitu azan subuh. Itu batasan berniat. Jadi boleh habis buka puasa langsung berniat itu besok, atau mau tidur paling kurang sebelum azan subuh, itu masih dianggap niat. Oleh kerana itu, fa in lam yaqsud ila siyam illa ba'da tulu'il fajr batalat an-niyah. Orang-orang yang tidak ada rencana puasa, maksud enggak rencana puasa, dia tertidur, habis buka puasa tertidur, enggak terfikir untuk berniat puasa besok. Terbangun besok pagi setelah azan subuh, tidur dari maghrib, isya enggak ada, tarawih enggak ada, terbangun setelah azan subuh. Apa nasibnya di pagi itu? Ini enggak ada nih, tadi pun enggak ada bersitan apapun, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Berdasarkan dalil dari Nabi, kata Rasulullah, man lam yubayyitis siyam, barang siapa yang tidak meniatkan puasa, yubayyid di malam hari, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa untuknya. Ini Nabi langsung yang mengatakan, yang enggak ada niat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi dengan derajat yang sahih. Ini syarat pertama niat,
harus dilakukan di malam hari. Syarat kedua at-ta'yin. Ta'yin itu menentukan puasa apa. Maka disebutkan itu tulisan nawaitu shauma ghadin itu bukan hadis, itu ulama yang membuat agar umat tidak berserak-serak cara berniat. Jadi seragam cara berniat. Kenapa dituliskan shauma ghadin? Yang dimaksudkan aku puasa Ramadan, untuk besok aku sambung lagi puasa Ramadan ni. Itu disebut ta'yin, menentukan puasanya puasa Ramadan dengan bahasa ghadin. Maka tidak sah puasa kalau niatnya mutlaqus shaum. Tidak sah puasa kalau cuma berniat aku puasa. Puasa apa? Itu tidak tahu. Kadang-kadang niat menentukan. Sama seperti solat. Sah tak orang yang berniat solat, aku solat? Solat apa? Solat fardu kah? Solat sunnah kah? Solat duhur, solat asar atau solat subuh? Ada yang tahu. Cuma hati yang bisa membedakan. Maka disuruh tentukan. Paling kurang ada bersitan di hati, sehingga belum puasa belum. Lah mati. Ni besok saya puasa. Itu paling kurang sudah ditentukan ta'yin. Karena kalau enggak begitu, ada yang puasa modal qadha. Tapi dia puasanya dia dalam bulan Ramadan, padahal dia ingin qadha, misal contoh. Itu semua yang menentukan adalah hati. Yang ketiga, at-tikrar. Niat itu harus dilakukan berulang-ulang. Berulangnya hari, berulangnya niat. Dalam pandangan jumhur ulama, niat puasa itu harus dilakukan setiap hari. Tidak sah puasa kalau dilakukan hanya untuk sebulan. Satu-satunya mazhab yang mengatakan boleh berniat sebulan, itu adalah mazhab Malik. Mazhab Malik yang menentukan, yang mengatakan boleh niat sebulan. Tajzi niyatun wahidah di Ramadan fi awalihi. Kata mazhab Malik, dibolehkan berniat puasa cukup di awal Ramadan. Berniat langsung sebulan. Nanti mazhab Malik menambahkan, namun disunnahkan nanti setiap hari untuk sunnah saja. Yang wajibnya untuk jaga-jaga itu dari awal Ramadan boleh untuk sebulan. Ini beliau berijtihad karena Allah ketika menyebutkan faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan syahra itu satu bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Jadi mazhab Malik mengatakan puasa Ramadan itu satu paket. Satu paket. Jadi yang namanya satu paket boleh di awal saja, maka berlaku untuk semuanya. Pernyataan ini dibantah oleh jumhur ulama. Kata jumhur ulama, niat puasa harus berulang-ulang setiap hari. Setiap hari. Kenapa? Karena Ramadan, namanya Ramadan satu paket, namun amalannya terpisah-pisah. Apa bukti amalan Ramadan terpisah-pisah antara satu hari dengan hari yang lain? Buktinya kalau batal hari ini, apakah yang kemarin kita puasa ikut batal? Ini sudah hari ketiga nih, batal hari ini kita. Apakah yang kemarin batal? Tidak. Apakah besok juga batal? Tidak. Berarti yang batal cuma hari ini. Menunjukkan hari-hari Ramadan terpisah. Kalau satu paket hari ini batal semua. Batal semua. Maka dibantah oleh para ulama. Jumhur ulama selain mazhab Malik semua mengatakan enggak boleh berniat sebulan penuh. Berniat tetap harus setiap hari. Kalau tidak begitu tidak sah. Tidak sah puasanya. Jadi enggak boleh mengandalkan di awal Ramadan. Nah, berarti niat harus tikrar, harus berulang-ulang. Baik, Bapak Ibu, rukun kedua ini panjang. Rukun kedua adalah menahan diri dari pembatal-pembatal Ramadan. Pembatal Ramadan itu banyak, Pak. Ada beberapa. Namun karena waktu, kita akan detilkan pembatal Ramadan di pertemuan yang akan datang. Biar ada waktu sedikit untuk bertanya jawab, sekitar 5 menit sebelum kita melakukan salat penutup paket subuh. Baik, saya berhenti dulu sini. Jadi rukun kedua insya-Allah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak. Silakan Pak Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Misalnya kita waktu apa Ustaz, masih muda-muda dulu ada tinggal puasa, tapi sudah berkala. Yang belum ditunaikan adalah fidyah, sudah berkelang bertahun-tahun. Itu menunaikannya seperti apa? Yang kedua, masalah niat, apa perlu ditambahkan dengan untuk tahun ini? Karena kan kita berpuasa esok hari 1 bulan penuh untuk tahun ini. Apa perlu? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak, ini pertanyaannya bagus karena nanti semua pertanyaan saya bilang bagus memang. Cuma ini bagusnya karena banyak orang yang salah faham tentang membayar fidyah setelah melewati 1 Ramadan. Nah, ini payah dengar bergak-gak ni Pak. Jadi yang inti pertanyaan, orang kalau melewati 1 Ramadan belum membayar, ya, ini ceritanya kalau belum membayar, misal ada hutang puasa. Dalam hutang puasa itu kan harus dibayar antara Syawal sampai Sya'ban. Itu hutang puasa. Ternyata melewati Ramadan. Apakah ada tambahan fidyah atau tidak? Nah, biasanya paling banyak kejadian pada ibu-ibu. Karena ibu-ibu biasanya setiap Ramadan kan ada penghalang. Ada yang kadang-kadang 15 hari haid. Cuma 15 hari bisa puasa. Ada yang 28 hari haid. 2 urus saja puasa. Ada kiban cara je ke 28 urus haid, saya enggak tahu. Kadang-kadang ibu-ibu pas Ramadan hamil. Begitu mau bayar, hamil lagi. Begitu mau bayar lagi, hamil lagi. Pokoknya kerjanya hamil. Ada yang model begitu. Jadi banyak. Perempuan ini banyak penghalang ujian yang diberi oleh Allah. Makanya perempuan enggak disuruh untuk keluar rumah mencari surga. Cukup dengan penghalang-penghalang itu taat pada suami, surga. Nah, sekarang yang jadi masalah, sudah lewat 1 Ramadan, wajib bayar fidyah atau tidak? Kalau qada tetap wajib. Ini Pak ada 2 kategori. Ya, ada 2 model kategori orang. Yang pertama, kalau dia meninggalkan Ramadannya dulu, misal tadi waktu SMP atau SMA, dia tinggalkan, atau ibu-ibu tadi tinggalkan Ramadan. Kalau dia enggak bisa bayar antara bulan Syawal sama bulan Sya'ban, dia enggak bisa bayar karena uzur yang datang dari Allah. Jadi bukan enggak mau bayar, enggak bisa bayar karena uzur. Contoh sakit terus-terusan. Mau bayar sakit, udah lama sakit, udah 2 tahun enggak bisa bangun, sakit, enggak bisa puasa. Jadi dia enggak bisa bayar karena datang uzur dari Allah. Ini yang model begini, itu yang wajib bagi dia hanya qada, walaupun bertahun-tahun dia enggak bayar-bayar gara-gara sakit. Ya, misal seperti tadi cerita, asal mau bayar hamil, asal mau bayar hamil, asal mau bayar hamil. Pokoknya kapan mau bayar hamil. Akhirnya sudah muntah-muntah, enggak puasa segala macam. Ini bertahun-tahun lewat pun yang wajib hanya qada, tidak ada wajib fidyah. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, orang yang tidak bisa membayar hutang puasa karena datang uzur. Uzur itu datang maksudnya selama dari bulan Syawal ke Sya'ban, sakit terusan, sakit, enggak bisa bayar. Itu tidak ada fidyah. Cukup hanya qada. Selama ini kan orang berfikir begini, asal sudah lewat 1 Ramadan wajib fidyah. Padahal para ulama mengatakan lihat dulu kondisi dia tidak bisa bayar, kenapa? Nah, itu kondisi orang pertama. Orang yang kedua, dia meninggalkan untuk tidak membayar hutang puasa bukan karena uzur, meremehkan. Nah, jadi begitu ditanya, ini udah bayar puasa Ramadan kemarin? Ada orang menjawab, alah tanggung, nanti ajalah habis Ramadan sekali lagi lah saya bayar. Diremehkan, padahal enggak ada kerja. Ini hati-hati nih yang banyak tinggal puasa, terutama misalnya ibu-ibu enggak membayar. Ini bulan Sya'ban masih ada sekitar 14 atau 15 hari lagi, itu boleh qada, tapi enggak diqadanya juga. Ditunggunya lewat Ramadan, tunggu. Ini meremehkan. Padahal kerja enggak ada itu. Paling kerja siram-siram bunga sore, selfie-selfie, congkel-congkel pot bunga dengan cangkul kecil itu.
Itu aja kerja, tapi nggak puasa, nggak bayar. Nah, yang tipe seperti ini konsekuensinya ada 3 perkara. Yang pertama, dia berdosa besar. Dosa besar. Kalau mati seperti orang meninggalkan solat. Karena puasa itu rukun Islam, sama posisi dengan solat. Nggak bayar, dari Syawal sampai Syaban nggak bayar. Dosa besar, wajib taubat. Wajib segera taubat. Ya. Jadi harus bayar. Yang kedua, wajib qadha. Yang qadha tetap wajib. Pertama taubat, qadha tetap wajib. Dan yang ketiga, wajib ditambahi fidyah. Nah, itu berlaku untuk orang ini yang nggak mau bayar hutang puasa tapi remeh, bukan karena sakit-sakitan. Berlaku fidyah untuk tipe yang seperti ini. Jadi kalau yang tipe tadi, lihat dulu kondisi, Pak. Kalau SMP kita memang nggak puasa karena batat, berarti ada fidyahnya karena meremehkan puasa. Qadha sudah, apakah wajib tambah fidyah? Wajib. Berkali lipatkah fidyahnya? Tidak. Walaupun ada pandangan itu, tapi lemah. Yang lebih kuat, tidak ada kali lipat fidyah. Ya, cukup hanya bayar seperti hari-hari yang ditinggalkan. Ya. Nah, Bapak misal berapa tahun nggak puasa SMP? Selama SMP nggak pernah puasa. 3 tahun. Kali aja 3 kali 30, 90 hari. Berarti selain qadha 90 hari, wajib membayar fidyah sebanyak 90 untuk 90 orang miskin. Boleh bayar sekaligus, ya. Boleh bayar cicilan, boleh panggil ke rumah, panggil 90 orang miskin, suruh makan di rumah, boleh. Tapi kalau suruh panggil ke rumah, itu biasanya harus siapkan ampau lagi. Makanya supaya baik tak rugo, kasih aja ke rumah-rumah, kasih aja ke rumah-rumah, ya. Itu lebih baik. Kita undang angpau lagi, belum lagi kasih bungkusan satu lagi, itu 3 kali lipat kerjanya itu. Tapi kalau diniatkan sedekah boleh, itu baik. Ya. Baik, 1 menit lagi. Yang kedua tadi, Oh, masih ada yang kedua ya? Yang kedua apa menurut Pak? misalnya niatnya sengaja puasa Oh iya. untuk tahun ini. Iya, jadi kalau dalam lafaz puasa yang sering kita hafal, hazihi sanati, tahun ini. Apakah itu wajib? Itu tidak wajib. Dengan mengatakan ghadin, besok, berarti kita sudah menentukan bahwa yang kita maksud adalah Ramadan besok. Jadi nggak wajib mengucapkan hazihi sanati. Karena nggak diucapkan pun yang kita sedang puasa adalah memang tahun ini. Dengan ucapan ghadin sudah jelas itu. Ya. Baik. 1 menit lagi, Pak. Bukber. Ada bukber, ya, buka bareng. Itu yang buka bareng, kita tahu orang munafik atau tidak, lihat cara berbuka barengnya. Karena ada kumpulan tim munafik buka bareng. Bagaimana cara bukanya? Dia buka puasa, selfie, azan maghrib lewat. Orang sudah solat maghrib, dia masih buka puasa. Menjelang isya, baru dia turun untuk solat. Ini munafik. Ramadannya sah tidak? Sah. Karena yang dilihat Ramadan sah atau tidak, lihat pada rukun dan syarat. Kalau dapat semuanya sah. Berpahala tidak? Ini yang menjadi masalah. Bisa jadi tidak berpahala. Karena rangkaian Ramadan itu bukan hanya pagi sampai maghrib. Allah melihat kita dari pagi sampai pagi, terus selama 30 hari. Jadi kita ini di dalam seleksi Allah, itu selama Ramadan 30 hari itu. Jadi ada orang mengira begini, yang penting puasa, malam maksiat enggak apa-apa. Bengah puasa, malam maksiat, enggak berpahala puasanya karena dia tidak menghormati Ramadan. Jadi model-model begitu itu buka barengnya para munafik. Kalau orang saleh berbuka bareng, makan dulu risol 2 biji. Minum sedikit, salat. Turun, hambur, ubin naik. Sampai menjelang isya, enggak usah berhenti-berhenti tu. Nanti baru solat isya dan tarawih. Jadi janganlah kita dihapuskan pahala kita hanya gara-gara menampilkan kemunafikan di hadapan Allah selama Ramadan. Ya. Baik, kira-kira begitu saya cukupkan karena saya lihat panitia sudah bergerak sana sini. Ya. Jadi
Kita sambung insya-Allah di minggu yang akan datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya sedikit boleh Pak Ustaz? Pak Ustaz, tanya sedikit. Ini di luar tentang sholat Pak Ustaz. Tentang orang anak meninggal itu boleh dia mengerjakan apa ini kenduri seperti 100 seperti 40 hari kalau sehari setahun lebih kepada adat. Tidak boleh Ustaz. Bukan lebih kepada adat. Tapi ada pahala itu. Kalau sudah berdoa membacakan sesuatu ada pahala. Tapi nggak diwajibkan. Tapi nggak diwajibkan. Artinya nggak kuat nggak apa-apa. Jadi lebih kepada ada istilah. Bukan syariat yang sulit. Iya. Kira-kira begitulah. Maksud saya. Ini udah waktu salat duha ya? Udah. Bukan salat duha, salat sunnah penutup pakai sunnah. Duha belum. Duha paling bagus nanti jam 10.